Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 6. Ya, berarti 6 semua nih. Ya. Yang ini 6 semua. Ya, kemudian titik P berturut-turut terletak pada pertengahan garis AB, ya. P pada AB, ya. P pada AB. Berarti ini kan AB, berarti P-nya di sini, pertengahannya adalah P. Kemudian Q berturut-turut pada pertengahan garis BC, berarti BC di sini. Ini ada si Q. Dan R pertengahan bidang ADHE, ADHE si R-nya itu. Ini kan ADHE, pertengahan dari dia. Ya, pertengahan dari dia nih. Pertengahan-tengahan berarti kita ambil diagonalnya kan, tengah-tengah diagonal. Pertengahan bidang ADHE yaitu ini. Ini ada si R-nya. Ya. Nah, kemudian yang ditanya adalah jarak P ke R, ya. P ke R. P ke R ini ke sini. Ya, P ke R. Berarti ini ke sini nih. Nah, berapa nih jaraknya? Ya, P ke R. Dari sini ke sini. Nah, sekarang kita lihat. Ya, kita lihat nih. Si AR dengan AP tegak lurus nggak? Garis AR dengan AP. Ya. Kalau kita mau cari dia tegak lurus apa enggaknya, ya, kita lihat bidang ini, ya. Bidang ADEH dengan bidang AB FE itu tegak lurus nggak? Dia tegak lurus. Ya, berarti garisnya juga pasti tegak lurus. Berarti garis yang berada di bidang tersebut tegak lurus. Berarti ini dengan ini kan tegak lurus. Pasti dia tegak lurus. Memang kelihatannya enggak ya kalau dibangun 3 dimensi itu. Kita harus bisa bayangin. Karena kalau kita udah nggak bisa ngebayangin itu agak sulit, ya. Kan garis ini itu berada di bidang ini. Ya kan? Kemudian garis ini, yang garis ini nih, itu berada di bidang ini. Nah, ada antara bidang ADEH dengan bidang ABFE, itu kan dia tegak lurus. Berarti garisnya juga yang mewakili juga pasti tegak lurus, gitu. Nah, dari A ke H, ini kan 6 nih. Dari A ke H itu 6 akar 2. Ya, diagonal 6 akar 2. Ya. Lihat sebelum soal sebelumnya bahwa kalau misalnya ini kan diagonal sisi, kalau di sini 6, berarti kalau diagonal sisi kan berarti ditambahin akar 2 aja. Ya. Berarti kalau ini 6 berarti di sini 6 akar 2. Kalau di sini 5 berarti di sini 5 akar 2. Nah, karena di sini 6 akar 2, AR berarti setengahnya ya. 3 akar 2. Gitu. AB 6 berarti A ke P, ya, A ke P nih. Ini 3. Nah, sehingga PR itu adalah sisi miringnya. Ya. Jadi PR itu ini kan segitiga nih jadinya, segitiganya siku-siku kan. Kalau dibayangin berarti si PR itu AR kuadrat ditambah AP kuadrat gitu. Ya. AR kuadrat berarti PR sama dengan akar dari, ya, AR kuadrat itu 3 akar 2 kuadrat ditambah, ini kan pakai Pitagoras, AP kuadrat berarti 3 kuadrat. 3 dikuadratin 9, akar 2 dikuadratin 2, berarti 9 kali 2 18 ditambah 3 kuadrat 9 sama dengan 27. Akar 27 itu 3 akar 3, ya. Berarti 3 akar 3 jarak si P ke R, 3 akar 3. Kalau mau lebih gampang lagi, ya, caranya nyarinya gini, ya. Ini kan dia ke dalam 3 dimensi, ya. Kalau dia bangunnya dalam ke 3 dimensi, dia diagonal gini, dia pasti belakangnya akar 3. Pasti dia belakangnya akar 3. Nah, dia pasti belakangnya akar 3. Nah, rusuknya kan 6. Berarti setengahnya. Setengah dari 6, 3. Berarti 3 akar 3. Kalau misalnya rusuknya 8, setengahnya dari 8 kan 4. Berarti 4 akar 3. Kalau rusuknya 10, setengahnya dari 10, 5. Itu 5 akar 3. Gitu aja kalau udah tahu. Oke. Nah, sekarang
kalau misalnya yang ditanyain adalah si jarak R ki, ya R ke ki misalnya, ya kan, ini kan pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, jarak R ke ki, ya R ke ki ini ke sini, ya berarti ini ke sini nih R ke ki, ya. Nah, dari R ke ki, ya kita bikin segitiga, ya berarti kita hubungin ke sini nih supaya dia, pokoknya bikinlah segitiga buat ngebantu kita cari siku-sikunya tuh di mana. Ini sini nih. Nah, dapat kan siku-sikunya di sini nih, ya kan? Dapat situ. Anggap aja ini adalah M. Seandainya kalau misalnya saya keluarin, ya, misalnya segitiganya saya keluarin nih, yang ini nih, segitiganya saya keluarin jadi gini kan. Nah, jadi gini. Ini M, ini R, ini Q kan. R, M, Q. Ya. Nah, kita tahu kalau ini ke sini, kalau dari sini, kalau dari atas ke bawah itu kan 6. Ya kan, sama dengan E ke A, 6 juga. Rusuknya 6, berarti dari atas ke bawah 6. Berarti dari tengah ke bawah berarti kan setengahnya 3 berarti. Ya, ini 3. Nah, kemudian M ke Q itu 6 kan? Karena ini ke sini 6, pasti M ke Q itu 6. MQ itu 6. Baru kita cari si RQ. Ya, RQ-nya berapa? Berarti 6 kuadrat ditambah 3 kuadrat ya. Diakarin. 36 tambah 9 sama dengan 45. Ya. 45 itu 9 kali 5, 9 jadi 3, akar 5. Kayak gitu. Nah, kalau udah tahu, jadi gini aja. Jarak ini ke sini pasti akar 5. Ya, ingat ya. Kalau ini ke sini dia pasti belakangnya akar 3, ini ke sini akar 5. Ya, nanti ada ciri-cirinya. Ada yang akar 2, akar 3, akar 5, ada akar 6. Akar 6 itu nanti jarak diagonal ini ke titik A, itu akar 6. Ya, nanti kita ketemu soalnya. Ya, berarti kalau misalnya ini kan jawaban 3 akar 5 ya. Ya. Kalau misalnya diagonalnya 6, berarti setengahnya kan 3 akar 5. Kalau diagonalnya 8, berarti di sini 4 akar 5. Kalau diagonalnya 10, berarti sini 5 akar 5. Ya, seperti itu.